Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar appraisal ya. Tapi jangan lupa klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke deh. Untuk kali ini kita akan belajar tentang kredit properti dan pembiayaan properti ya. Aduh, bagaimana gitu? Tentuannya bagaimana gitu. Oke deh. Kalau berbicara tentang kredit properti dan pembiayaan properti pasti tidak lepas dari peraturan BI ya, peraturan Bank Indonesia nomor 21 garis miring 13 garis miring 2019. Oke. Di peraturan itu kalau memang kredit properti atau pembiayaan properti di bawah dulu ya, di bawah 10 miliar itu harus boleh dinilai atau pakai appraiser internal bank ataupun independen. Tapi kalau lebih dari 10 miliar itu harus pakai appraiser independen. Oke ya. Oke. Kalau di sini kan itu kita menilai itu buat jaminan ke bank ya. Berarti kita mau atas nama appraiser banknya atau appraiser independen dia akan menilai properti yang dijaminkan ke bank gitu ya. Oke, kalau melihat dengan jaminan-jaminan itu juga berarti kita juga harus lihat dasar penilaian jaminannya itu apa gitu. Itu pasal 8 Undang-Undang nomor 7 junto Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yang bunyinya setiap pembiayaan kredit harus ada jaminan. Oke, jadi barang yang akan dijaminkan secara fisik harus diperiksa dan dinilai oleh penilai atau appraiser internal bank. Oke, itu adalah undang-undangnya. Oke, jadi pihak yang melakukan penilaian itu boleh appraiser internal bank. Kalau lebih dari 10 miliar itu harus independen. Kalau kurang dari 10 miliar boleh internal dan boleh independen. Tapi kalau lebih dari 10 miliar kreditnya harus pakai yang independen. Oke, gitu ya. Apa sih tujuannya gitu ya? Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui nilai benda atau barang yang akan atau telah dijadikan jaminan sehubungan dan pemberian fasilitas kredit yang akan atau telah diberikan kepada calon debitur. Oke. Sehingga dengan mengetahui nilai wajar jaminan akan menjadi bahan pertimbangan bagi kakaknya dalam rekomendasi pinjaman sehingga akan menjadi jalan keluar yang kedua atau second way ketika kredit macet. Oke, jadi ketika menilai jaminannya harus hati-hati karena ini akan menjadi jalan kedua nanti. Kalau kredit macet berarti jaminannya akan disita, dilelang dan seterusnya gitu ya. Jadi jangan sampai properti yang dijaminkan itu kita atas nama properti dulu. Properti yang dijaminkan itu di bawah nilai kreditnya. Nanti kalau macet gimana? Masih tetap kurang, nggak bisa gitu ya. Oke, jadi nanti peraturannya berapa nanti di belakang ada. Tujuan penilaiannya adalah pertama untuk mengetahui secara pasti bahwa barang yang akan dijaminkan itu ada dan layak diterima sebagai jaminan. Yang kedua, untuk mengetahui secara pasti letak dan kondisi barang yang akan dijaminkan. Tiga, untuk mengetahui nilai barang tersebut sehubungan dengan syarat pinjaman. 4. Apakah barang tersebut mudah dijual dengan harga yang tidak merugikan bank pada saat likuidasi atau macet itu tadi ya. Selanjutnya, merupakan salah satu data pertimbangan yang akan dipergunakan bagi marketing officer atau account officer dari sub kakaknya itu untuk merekomendasi atau menyetujui sejumlah pinjaman. Oke, jadi itu adalah tujuan-tujuan penilaian dari properti yang dijaminkan ya. Oke. Penilaian di sini penilaian jaminan harus sesuai dengan kondisi jaminan dan semua hasil survei jaminan wajib dicatat dan dilaporkan. Penilaian jaminannya itu wajib dilaporkan gitu ya. Oke, ketika kita akan menilai tanah dan bangunan, maka yang harus dilakukan misalkan penilaian tanah pertama yang harus dilakukan adalah wajib cek informasi atas tanah yang diberikan secara detail. Yang kedua, wajib melakukan survei ke lokasi jaminan untuk melihat kondisi jaminan dan melakukan interview pada pihak ketiga untuk mendapatkan tambahan informasi yang diperlukan. Jadi
Di sini informasi yang diperlukan itu tentang kondisi tanah, perkiraan nilai pasar tanah dan lain sebagainya. Pihak ketiga ya bisa orang di sekitar situ gitu ya. Oke, yang selanjutnya nomor 3, pengecekan keabsahan sertifikat. Wajib dilakukan ke kantor pertanahan setempat. Misalkan mau itu di Purwokerto, berarti kantor pertanahan Purwokerto gitu ya. Yang ketiga, keempat, perkiraan nilai atas jaminan tanah. Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah nilai hasil appraisal dari jaminan yang diberikan berdasarkan kondisi harga pasar atau nilai wajar dari jaminan tersebut. Yang kelima, nilai pasar harus divalidasi dengan salah satu dari pihak ketiga, yaitu developer, agen properti, perusahaan penilai independen, bukti tertulis dari hasil penilaian sebelumnya, bukti pembayaran PBB, kelurahan, kecamatan, dan maklar tanah. Oke, yang keenam, denah lokasi tanah wajib digambar pada saat melakukan jaminan. Jadi wajib digambar juga ya. Yang selanjutnya adalah kategori jaminan. Kategori jenis jaminan berupa tanah kosong, antara lain tanah sawah yang produktif, tanah pekarangan, tanah tambak yang produktif, tanah kebun, dan tanah darat gitu ya. Jadi harus detail benar-benar informasi yang harus kita dapatkan tentang jaminan tanah tersebut kalau itu tanah ya. Oke, bagaimana kalau itu jaminannya adalah bangunan? Wajib cek kondisi bangunan secara detail gitu ya. Wajib melakukan survei ke lokasi jaminan untuk melihat kondisi jaminan dan interview dari pihak ketiga untuk mendapatkan tambahan informasi yang diperlukan. Perkiraan nilai bangunan mengacu pada nilai penyusutan bangunan berdasarkan umur bangunan. Oke, itu untuk bangunannya. Oke, kalau yang agak semua tanah dan bangunan itu bisa dijaminkan ya, harus ada yang dihindari. Oke, salah satunya adalah karena ada pelebaran jalan, terkena pelebaran jalan itu harus clear dulu gitu ya. Ada peruntukan untuk jalur hijau, itu juga harus dihindari kalau peruntukan untuk jalur hijau ya. Tanah kuburan pasti nggak bisa dijaminkan. Tanah dalam sengketa jangan mau dengan jaminan tanah dalam sengketa gitu, kalau nanti kalian akan jadi appraisal internal bank atau MO nya atau account officer-nya gitu ya. Selanjutnya adalah dalam kondisi ya, kalau ibaratnya di Jawa itu kan kalau tusuk sate itu agak dihindari, jadi lebih baik kalau dijaminkan juga itu dihindari. Tapi kalau sekarang sudah nggak begitu bermasalah dengan hal-hal tabu seperti itu ya, kenapa tidak, tapi mungkin nilainya jangan maksimal kayak gitu. Yang selanjutnya adalah tanah atau bangunan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Oke, ya seperti rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya, itu juga jangan mau untuk dijadikan jaminan. Oke, itu adalah hal-hal yang perlu dicatat ketika kita mau melihat tanah dan bangunan yang sebagai jaminannya dulu gitu. Oke, kalau bank yang mau memberikan kredit properti atau pembiayaan properti gitu ya, itu dalam peraturan BI yang nomor 21 itu harus memenuhi ketentuan rasio LTV-nya gitu ya, baik untuk KP-nya, kredit properti, maupun PP-nya, pembiayaan properti. Oke, nanti ke belakang saya mau KP sama PP gitu ya. Oke, rasio LTV untuk KP dan rasio LTV untuk PP ya berdasarkan akadnya. Kalau PP itu berdasarkan akadnya ya. Di sini akad murabahah, akad istisna, untuk fasilitas kedua dan seterusnya adalah sebagai berikut. KP rumah tapak dan PP rumah tapak dengan luas bangunan lebih dari 70 meter persegi paling tinggi adalah 85%. Jadi cuma 85%-nya saja itu B maksimal ya. Selanjutnya 2, KP rumah tapak dan PP rumah tapak dengan luas bangunan lebih dari 21 meter persegi sampai dengan 70 meter persegi itu maksimal 90% ya. Selanjutnya KP rusun dan PP rusun dengan luas bangunan lebih dari 70 meter persegi itu paling tinggi 85%. KP rusun dan PP rusun dengan luas bangunan lebih dari 21 meter persegi sampai dengan 70 meter persegi itu paling tinggi 90%.
KP rusun dan PP rusun dengan luas bangunan sampai dengan 21 meter persegi sampai ya paling tinggi 90%. KP ruko dan atau KP ruko, PP ruko juga itu paling tinggi itu 90%. Oke, itu kalau tadi akadnya itu. Sekarang kalau akadnya MMQ dan IMBT itu PP rumah tapak dengan luas bangunan lebih dari 70 meter persegi paling tinggi itu 90%. Kalau MBT sama MMQ ya. PP rumah tapak dengan luas bangunan lebih dari 21 sampai dengan 70 meter persegi paling tinggi 95%. PP rusun dengan luas bangunan lebih dari 70 meter persegi paling tinggi itu 90%. PP rusun dengan luas bangunan lebih dari 21 meter persegi sampai dengan 70 meter persegi paling tinggi 90%. PP rusun dengan luas bangunan sampai dengan 21 meter persegi paling tinggi 90%. PP ruko atau PP rukan itu paling tinggi 90%. Oke, itu ketentuannya tergantung akadnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu tambahan dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf, semoga ilmu kata barokah dan jadi jariah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.